Setelah kembali dari desa terkutuk itu, aku mencoba hidup seperti biasa. Tapi dunia tak lagi terasa nyata. Semua terlalu tenang, terlalu rapi, dan itu justru membuatku takut. Setiap kali aku berjalan di trotoar, bayanganku melengkung sendiri, seolah berjalan lebih dulu. Setiap kali aku menatap cermin, ada jeda setengah detik sebelum bayanganku ikut bergerak. Dan pada malam-malam tertentu, aku mendengar suara lonceng, satu ketukan, lalu hening, seperti pengingat bahwa waktu belum selesai. Suatu hari, seseorang muncul. Namanya Taraf, teman kampus lama yang kebetulan melihat unggahan videoku yang aneh di media sosial, padahal aku tak pernah mengunggah apapun. "Van, kenapa kamu rekam-rekam diri sendiri tengah malam? Kamu bilang, aku bukan aku, itu maksudnya apa?" Aku terdiam. Aku tidak pernah merekam apapun. Tapi saat dia menunjukkan videonya, aku sedang berdiri di depan kaca, menatap kamera, membisikkan sesuatu berulang-ulang. Satu untuk 7, satu untuk 7, satu untuk 7. Wajahku di video itu tersenyum miring. Mataku hitam, sama seperti diriku dari sumur itu. Taraf mulai curiga. "Van, kamu nggak inget beneran. Kamu kelihatan kayak kerasukan." Dan aku tahu, dia akan jadi saksi. Dan saksi, tidak pernah dibiarkan hidup lama. Malam itu, dia menginap di apartemenku. Untuk menjagaku katanya. Jam 2 pagi, aku terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena aku mendengar suara air menetes di dapur. Saat aku menghampiri, Taraf sudah berdiri di sana. Tapi bukan dia. Tubuhnya kaku, matanya melotot ke arahku, dan dari mulutnya keluar suara anak kecil. "Kalau kamu gak pilih, kami yang pilihkan." Lalu tubuh Taraf terangkat ke langit-langit dan terhempas ke lantai dengan suara tulang patah. Tapi anehnya, beberapa detik kemudian, dia bangkit lagi. Tapi dengan mata hitam, dan bibir robek. "Kami butuh 7. Kamu baru mulai. Kamu adalah jembatan." Aku berlari dari apartemen itu. Dan saat aku membuka pintu, aku kembali berada di jalan masuk desa Nyiranda. Tidak ada kota, tidak ada Taraf. Aku tidak pernah keluar. Aku berjalan tanpa sadar, tanpa tahu bagaimana, aku kembali di tanah merah desa itu. Langit masih malam, meskipun aku yakin jam sudah pagi. Desa itu tidak membiarkanku pergi. Dan kini, sumur itu terbuka. Rantainya sudah lepas. Asap hitam mengepul dari dalam lubangnya, dan dari celah itu, terdengar suara-suara. "Alvan, Alvan, kau utusan, kau jembatan." Aku terduduk. Aku sudah tak tahu mana kenyataan. Tapi kemudian seseorang datang. Dira, cinta pertamaku. Seseorang yang bahkan tak pernah kukabari lagi sejak bertahun lalu. Tapi ia berdiri di sana, dengan pakaian yang sama seperti saat terakhir kami bertemu. "Aku tahu kamu di sini. Aku ikut jejakmu, karena aku takut kamu hilang." Air mataku langsung jatuh. Tapi aku tahu ini jebakan. Dia bukan Dira. Atau, mungkin iya. Tapi saat aku mendekat, Dira menggenggam tanganku. Dan kulitnya terasa nyata, hangat. "Aku nggak ngerti ini tempat apa, Van. Tapi aku tahu kamu bawa sesuatu dari sini. Sesuatu yang harus kamu tinggalkan." Di balik Dira, sosok Nyiranda muncul perlahan. Tubuhnya semakin tinggi, kini menyentuh langit. Kain merah di wajahnya berkibar pelan. Ia berkata, 7 tahun lalu, Diralah yang menolak jadi persembahan. Kaulah yang menggantikannya. Sekarang, waktunya dibayar lunas. Hatiku membeku. Aku pernah ke sini saat kecil. Aku pernah dibawa. Tapi entah bagaimana, aku kabur. Dan desa ini menunggu, sampai aku dewasa, untuk menagih hutang. Nyiranda mengangkat tangannya. Sumur menyala merah. Langit menghitam. Lonceng berbunyi untuk ke-6 kalinya. Dung, 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 dung. Dan kini aku tahu, saat lonceng ke-7 berbunyi, semuanya akan berakhir, atau semuanya akan dimulai kembali. Aku menggenggam tangan Dira lebih erat. "Kalau aku korbankan kamu, aku bisa pergi. Tapi kalau aku tidak, aku harus tinggal selamanya." Dira menatapku, tidak marah, tidak takut. "Kalau memang begitu, aku akan tetap di sini. Asal kamu bebas."
Aku tak bisa. Tapi waktu habis. Lonceng ketujuh. Dung. Tanah mulai terbuka. Sosok-sosok dari sumur mulai keluar. Anak-anak. Warga. Bayanganku sendiri. Aku berdiri di depan Dira. Aku memilih. Bukan dia. Tapi aku. Aku lompat ke dalam sumur. Tapi saat tubuhku jatuh, sesuatu menarikku. Dira. Dia ikut melompat. Dan kami terhisap bersama. Ke dalam kegelapan abadi. Ke dalam dasar sumur yang tak punya ujung. Dan di atas sana, sumur itu tertutup sendiri. Kembali disegel oleh batu hitam dan rantai berduri. Desa kembali tenang. Kabut menebal. Tak ada jejak kehidupan. Tapi, di kota, tepat 1 minggu kemudian, seorang anak kecil bermain di taman. Ia menggambar di tanah. Ibunya mendekat dan bertanya, "Kamu gambar apa, sayang?" Dan si anak menjawab, "Sumur. Ini sumur buat Kak Van. Tapi sekarang, aku yang jaga." Namanya Raffi, anak kecil berusia 7 tahun. Tidak pernah tahu apa-apa soal desa. Tapi sejak ia bermimpi tentang sumur merah, sikapnya berubah. Ibunya pikir itu cuma fase. Anak-anak memang suka mengarang, katanya. Tapi pada malam tertentu, Raffi akan duduk sendiri di pojok kamar. Menggambar sumur, menggambar bayangan, menggambar seorang pria bernama Alvan. Dan kadang, ia bergumam, "Aku harus jaga sumurnya. Kalau ada yang datang, aku buka. Kalau gak cukup, aku panggil." Sementara itu, di tempat lain, tubuh Alvan dan Dira tidak pernah ditemukan. Tapi ada laporan aneh. Seorang warga melihat 2 sosok berdiri di tengah jalan desa kosong, tapi saat didekati, mereka menghilang di kabut. Kejadian itu terekam CCTV, tapi gambarnya selalu rusak setiap pukul 2:07 pagi, jam yang sama saat lonceng berbunyi terakhir kali. Dan kini, Raffi mulai menggambar lebih banyak. Desa, rumah merah, meja batu, lonceng, anak-anak tanpa lidah. Suatu malam, ibunya mendapati gambar yang berbeda. Kali ini bukan gambar, tapi surat tulisan tangan, dengan ejaan seperti anak dewasa. Isinya, "Penjaga harus kecil, agar tidak dicurigai. Kutukan hanya butuh 1, tapi 1 harus menjaga 7. Dan 7 akan jadi awal dari 7 lainnya." Seorang jurnalis muda bernama Kinan tertarik menulis soal hilangnya orang-orang di wilayah pegunungan tua, termasuk Desa Randa. Tapi saat ia cari di peta, desa itu tidak pernah ada. Namun, ada catatan kuno. Peta Belanda tahun 1800-an. Dan di peta itu, tertulis kecil di pinggiran lembah. Randa, dilarang masuk setelah malam ke-13 bulan purnama. Kinan tetap mencoba ke lokasi. Yang ia temukan hanyalah ladang kosong. Tanpa rumah, tanpa penduduk. Tapi tanah di tengahnya terasa lebih panas dari sekelilingnya. Dan di sana, ia menemukan batu bundar hitam, dengan ukiran aneh. Sumur tak mengering. Ia hanya tidur. Ia haus pada yang datang tanpa ingat pulang. Kinan mengambil foto, tapi semua hasilnya gelap. Dan malam itu, ia mimpi. Dalam mimpinya, seorang anak kecil menyapa, "Mbak Kinan, Kak Alvan titip pesan, kalau kamu datang ke sumur, kamu harus gantiin penjaga." Raffi berdiri di depan cermin rumahnya. Ia mengenakan baju putih, tangannya memegang seutas tali merah. Di belakangnya, tak terlihat siapapun. Tapi dalam bayangan cermin, Nyai Randa berdiri memegang pundaknya. "Sekarang kamu siap, kita mulai lagi dari awal." Di tengah kota, 7 anak mulai bicara sendiri. 7 orang dewasa mulai bermimpi tentang desa. 7 rumah mulai muncul tanpa alamat. Dan sumur itu muncul kembali. Di taman, di sekolah, di rumah-rumah. Karena kutukan tak pernah butuh tempat. Ia hanya butuh seseorang untuk percaya. Dan kamu, yang mendengar cerita ini, sudah membuka satu pintu ke dalamnya. Apakah kamu pernah mimpi tentang sumur? Kalau iya, mungkin giliranmu sudah dekat.